Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau udah masuk, Dan saya harus ngirim ke semua grup. Kalau udah masuk, ustadznya saya panggilin orang-orang. Grupnya ada 12. Ustadz? ya, Ya, ini mulai. tadi kok ada kayaknya ada instruksi apa gitu kan. Bisa lanjut ini ya? Ya, Ustadz. Iya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, beribu-ribu rahmat dan taufik hingga pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menimba ilmu agama, memperdalam ilmu agama meskipun dengan cara virtual. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan peserta kajian bersanad pilihan pada siang hari ini, kebetulan Al-Ustadz Nur Rahmat sedang ada halangan, jadi beliau kemungkinan telat untuk bergabung bersama kita. Jadi sembari menunggu beliaunya datang, ini saya akan menggantikan beliau untuk melanjutkan materi yang telah beliau sampaikan dan bacakan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Namun saya mohon maaf, karena saya tidak punya file terjemah yang biasa beliau pakai. Jadi nanti mungkin dari panitia sudah di-share materinya oleh Ustadz Nur kepada panitia. Kalau sudah di-share oleh beliau kepada panitia bisa dibagikan. Kalau saya nggak punya, jadi saya baca kitabnya langsung gitu, mohon maaf ya. Ini materi terakhir udah sampai mana, Mbak? Seingat saya waktu saya mengikuti kajian beliau menjelaskan tentang sifat kalam. Ada yang masih ingat materi Ustadz Nur yang terakhir? Barangkali ada dari peserta yang punya catatan dari beliau sampai materi apa misalkan? Ya, tentang sifat kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Materi nomor 29.
soal jelaskan tentang perkataan Syekh Abdullah Al-Harari bi annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqati fi dzati was sifati wal af'al. Jelaskan perkataan al-muallif, pengarang kitab Mukhtasar, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan segenap makhluk, baik pada zat, sifat, dan perbuatan Allah. Jawab, Allah Subhanahu wa taala berbeda, ay ghairu musyabihin. Maksudnya tidak sama dengan segenap makhluk, baik pada zat, yakni zat Allah tidak serupa dengan zat-zat makhluk. Dan pada sifat, yakni sifat-sifat wajib Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Dan pada perbuatan, yakni perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Li'anna fi'alallahi ta'ala azali, karena perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala azali, abadi dan abadi. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan, tidak memiliki permulaan, dan tidak memiliki penghabisan. Sedangkan yang Allah ciptakan, makhluk Allah, hadis, ada permulaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 60, walillahil matsalul a'la. Artinya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sifat selainnya. Dan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu serta Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau berdua pernah menegaskan fi'luhu ta'ala sifatun lahu fil azal wal maf'ulu hadithun. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat baginya, adalah sifat zatnya yang tidak ada permulaan baginya. Sedangkan yang Allah ciptakan, makhluk Allah, hadits, memiliki permulaan. Dari materi nomor ke-29 ini, kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak serupa dengan siapapun, tidak serupa dengan apapun. Zat Allah tidak serupa dengan zat selainnya. Di sini ada catatan, ketika para ulama mengatakan zat Allah, maka yang dimaksud adalah hakikat Allah. Bukan benda, bukan jisim, bukan jasad, bukan jasmani Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah jisim, bukanlah benda. Sedangkan kita ketika mengatakan zat fulan, maka yang dimaksud adalah jasmani orang yang dimaksud. Jasmani fulan, yang tersusun dari anggota tubuh bagian atas dan bawah, tersusun dari anggota tubuh besar dan kecil, tersusun dari daging, darah, organ-organ lain. Sedangkan ketika para ulama
mengatakan zat Allah, maka yang dimaksud adalah hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun yang terlintas di benak kita, terlintas di pikiran kita, ini adalah makhluk. Kenapa? Karena yang terlintas di pikiran kita, yang bisa kita bayangkan, itu sangat terbatas. Kalau makhluk pasti, apa yang terlintas di benak kita itu adalah makhluk pasti. Dan apa yang terlintas di benak kita, apa yang bisa kita bayangkan, ini hanya sebatas pada sesuatu yang pernah kita lihat. Baik secara langsung atau tidak secara langsung. Kemudian kalau kita ingin membayangkan sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum kita saksikan baik secara langsung ataupun tidak secara langsung, maka pasti akan menyamakan dengan sesuatu yang pernah kita lihat. Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mempergunakan akal pikirannya untuk membayangkannya, maka pasti dapat dipastikan yang akan muncul di benaknya adalah sesuatu yang menyamai sesuatu yang dulu pernah ia lihat. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala dibayangkan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bisa muncul di benak seseorang. Jika muncul di benak seseorang sesuatu, maka dapat dipastikan Allah berbeda dengan sesuatu tersebut yang muncul di benaknya. Baik itu zatnya, baik itu sifatnya, baik itu perbuatannya, sama sekali tidak akan sama dengan apa yang muncul di benak kita. Dengan apa yang muncul di benak semua orang di dunia ini. Makanya Al-Imam Zunnun Al-Misri menegaskan mahma tasawwar tabibalik Allahu bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang muncul di benakmu, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan semua itu. Segala sesuatu yang bisa terbesit di hatimu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai semua itu. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini juga berbeda, sama sekali tidak sama dengan sifat-sifat lainnya. Adapun kalau dikatakan Allah bersifat wujud, kita pun juga bersifat wujud. Apakah itu tidak merupakan keserupaan? Kita jawab dengan tegas, tidak. Kenapa? Karena wujud Allah Subhanahu wa taala tidak bermula, juga tidak berakhir. Sedangkan wujud kita ada permulaannya. Makanya dalam istilah atau dalam pembahasan ilmu kalam atau ilmu akidah ada istilah dakhilun fil wujud, masuk dalam kategori wujud. Ya. Dakhilun fil wujud, masuk dalam kategori wujud. Kenapa muncul istilah seperti itu? Dikarenakan ada sesuatu yang wujud, ada sesuatu yang masuk dalam kategori wujud dikarenakan dulu sama sekali tidak masuk dalam kategori wujud. Sama sekali tidak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Dulu tidak ada, diciptakan oleh Allah sehingga menjadi ada. Ini yang dimaksud dengan dakhilun fil wujud. Masuk dalam kategori wujud. Setelah sebelumnya sama sekali tidak masuk dalam kategori wujud. Maka dari itu, sifat wujud Allah berbeda dengan sifat wujud selainnya. Sifat ilm. Sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama sekali tidak sama dengan sifat ilmu selainnya. Sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang tidak ada sekutu
bagi Allah dalam sifat ilmunya. Sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami penurunan. Sedangkan sifat ilmu selainnya, sifat ilmu kita, pengetahuan kita, pengetahuan para ulama, ini mengalami perkembangan, mengalami penurunan. Semakin kita mengulang-ulang apa yang pernah kita pelajari, akan muncul pengetahuan baru. Semakin kita tidak mengulang-ulang apa yang pernah kita pelajari, akan semakin melemah dan akan sering kita mengalami lupa tentang materi yang pernah kita pelajari dulu dari guru-guru kita. Para ulama, ini ada ulama yang mahir, yang ahli dalam fan-fan tertentu, dalam sub materi tertentu, tapi tidak ahli dalam bidang yang lainnya. Ada para ahli kedokteran, pada umumnya tidak ahli dalam wawasan kebahasaan, bahasa Arab misalkan. Ada orang yang ahli dalam bahasa Arab, lemah di bidang lainnya. Itulah sifat ilmu makhluk. Sedangkan penggunaan kosakata yang sama, ini sama sekali tidak meniscayakan adanya keserupaan. Allah Subhanahu wa taala bersifat ilm, makhluknya pun juga bersifat ilm. Namun hal itu tidak meniscayakan adanya keserupaan antara Allah dan makhluknya, antara sifat ilm Allah dan sifat ilm makhluknya. Hal itu dijelaskan oleh para ulama, adanya sesuatu yang disebut dengan ittifaq fil lafzi, ikhtilaf fil makna. Kesamaan penggunaan kosakata, namun perbedaan dalam maknanya. Kosakata yang digunakan ilm sama. Ilmullah, ilmu makhlukatullah sama. Sama-sama ilmnya. Namun dengan makna yang berbeda. Jadi saya ulangi lagi, sifat yang penggunaan kosakatanya sama, sifat yang penggunaan kosakata bagi Allah dan bagi makhluknya ada kesamaan, ini tidak meniscayakan adanya keserupaan. Di situ dibenarkan oleh para ulama adanya ittifaq fil lafzi, ikhtilaf fil makna. Kesamaan dalam penggunaan kosakata, namun perbedaan dalam memaknainya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fi'lullah, atau penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kita-kita. Jika penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah penciptaan yang dari ketiadaan sama sekali, yang menciptakan sesuatu yang sama sekali awalnya tidak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Dan ketika Allah menciptakan sesuatu, ini sama sekali tidak membutuhkan sebuah proses yang yang ada kaitannya dengan kontak fisik. Beda dengan apa? Dengan kita kalau ingin melakukan sesuatu, ingin membuat sesuatu. Kita sejatinya tidak melakukan atau tidak menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Kita biasanya hanya mengolah, kita biasanya hanya merangkai. Kita biasanya hanya memproses, sedangkan bahan-bahannya sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah dari ketiadaan menjadi ada. Dan Allah ketika menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, sama sekali tidak tidak menciptakan sesuatu dengan melalui proses yang
melibatkan kontak fisik. Karena apa? Karena fisik atau jasmani ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, ketika kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu, maka kita pasti akan apa? Akan melakukan sesuatu, membuat sesuatu dengan adanya kontak fisik. Kita punya anggota badan, kita punya tangan, kita punya alat-alat, kita punya bahan-bahan, kita olah, kita rangkai sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah wujud barang misalkan. Kita menulis menggunakan tangan, ada pensil, ada kontak fisik antara pensil dan tangan. Kemudian pensil tergores di atas kertas dan seterusnya sehingga menjadi sebuah tulisan, sebuah karya tulis. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, ini sama sekali tidak ada yang dapat mencegahnya. Tidak ada kesulitan sedikit pun baginya. Tidak ada sesuatu yang menghambat penciptaannya. Sedangkan kita, ketika kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu, kita butuh waktu. Kita menciptakan sesuatu, kita butuh bantuan. Atau kalaupun misalkan kita tidak butuh bantuan, kita butuh tenaga dan lain-lain. Kita membutuhkan apa? Yang lainnya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita dengan proses pembuatannya tadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nahl, dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 60, walillahil masalul a'la. Artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat selainnya. Sifat-sifat Allah, zat Allah, perbuatan Allah sama sekali tidak sama dengan zat makhluknya, dengan sifat-sifat makhluknya, dengan perbuatan-perbuatan makhluknya. Baik dari satu segi ataupun dari semua segi. Baik dari satu sisi ataupun dari semua sisi. Dilihat dari manapun, dilihat dari segala aspek, sama sekali tidak akan sama. Tidak ada keserupaan. Karena Allah berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun. Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, beliau berdua menegaskan juga fi'aluhu ta'ala, perbuatan Allah, penciptaan Allah dari ketiadaan menjadi ada, menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Ini adalah sifat Allah yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Sifat Allah yang tidak ada permulaan baginya. Sedangkan yang Allah ciptakan, makhluk Allah, ini hadis, ada permulaannya. Nomor selanjutnya, materi nomor 30, soal, ma ma'na qaulil muallifi 'anillahi subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Apa makna dari perkataan al-Imam al-Muallif tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanahu, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala, ini sama sebenarnya, Subhanahu dan wa ta'ala itu tanazzaha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Jawab maknanya yaitu makna subhanahu tanzihan, ay tanzihullahi ta'ala, wa makna ta'ala tanazzaha. Jadi makna subhanahu,
Makna ta'ala ini adalah makna yang mengandung pensucian Allah dari segala sifat kurang. Pensucian Allah dari segala sifat yang menyerupai dengan sifat-sifat makhluknya. Wa huwa tabaraka wa ta'ala muta'alin ay mutanazzihun amma yaqulu zalimuna ayil kafirun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala ucapan, segala perkataan, segala keyakinan yang diucapkan, yang diyakini oleh orang-orang kafir. Li'annal kafira li'annal kufra huwa a'la zulmi wa akbaruhu, karena kekufuran adalah kezaliman yang paling parah. Adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 254, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Artinya apa? Kekufuran mereka adalah sebuah kezaliman. Bahkan kezaliman yang mereka lakukan adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling parah, yang tidak akan dimaafkan oleh Allah, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan berimbas kepada dijebloskannya mereka ke dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ini mereka mengetahui bahwa Allah ada, namun keyakinan mereka terhadap Allah ini diserupakan dengan makhluknya. Keyakinan mereka terhadap Allah disamakan dengan keyakinan mereka kepada makhluknya. Disifati dengan sifat bahwa Allah ada di atas. Disifati dengan sifat bahwa Allah ini berketurunan, beristri, wal'iyadu billah, berjasmani, dan lain-lain dari sifat-sifat makhluk. Lalu muncul lagi di era-era belakangan ini, ya, jauh dari ulama, dari masa-masa salaf, dari era-era salaf, kelompok yang mengatasnamakan mereka sebagai salafi, namun mereka sama sekali tidak meyakini akidah para ulama salaf. Mereka hanya merujuk atau mereka hanya mengikuti perkataan Ibnu Taimiyah, mengikuti perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mengikuti perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab, mengikuti perkataan orang-orang yang akidahnya menyimpang dari keyakinan ulama-ulama salaf. Dan untuk menipu, untuk memperdaya orang-orang awam agar mereka bisa merekrut, agar mereka bisa merangkul orang-orang awam, mereka menamai diri mereka dengan salafi misalnya, atau dengan nama-nama lain, dengan tujuan untuk mengecoh orang-orang awam, dengan tujuan untuk mengecoh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki timbangan syariat dalam masalah akidah. Perkataan mereka direkayasa, dihiasi dengan dengan perkataan-perkataan yang mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal apa yang mereka yakini jauh dari apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Mereka meyakini bahwa Allah ada di atas. Mereka meyakini bahwa Allah ada di arsy. Mereka meyakini bahwa Allah bertempat di langit dan lain-lain. Dan apa yang mereka katakan ini, kata mereka berdasarkan Al-Quran dan hadis, namun sama sekali tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis. Mereka menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah bukti
bahwa Allah ada di atas langit. Wal'iyadzubillah, ini jelas sebuah penyerupaan Allah kepada makhluknya, dengan ciptaannya. Jelas ini sebuah tashbih. Jelas ini sebuah tajsim. Lalu kemudian kalau ada orang yang menentang mereka, kata mereka, kenapa kalian mengingkari ayat istiwa? Kita tidak mengingkari ayat istiwa. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, lalu kita umat Islam yang mengikuti para ulama ahli sunnah wal jamaah sama sekali tidak mengingkari ayat istiwa. Kita semua meyakini bahwa ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa itu ada. Kita yakini bahwa lafaz istawa pada Al-Qur'an memang benar adanya. Yang kita ingkari adalah makna yang mereka selewengkan, yang mereka plesetkan, tidak dengan makna yang sebenarnya. Kalau kita mau merujuk kepada kamus Mu'jam, maka kita akan mendapati istawa itu maknanya tidak hanya satu, tidak hanya istaqarra, tidak hanya jalasa, tidak hanya memiliki makna bersemayam, duduk. Banyak maknanya. 15 makna yang ada pada Mu'jam. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Bisa dicek di Mu'jam Arabi. Namun kenapa mereka apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yaitu memilih makna istaqarra, bersemayam. Kemudian mereka menukil sebuah perkataan Imam Malik yang sama sekali tidak benar sanadnya. Kata mereka, walistiwa'u ma'lum wal kaifu gimana? Kok lupa lafadznya saya. Jadi ada sebuah perkataan yang biasa perkataan yang biasa mereka gunakan oleh orang-orang Wahabi itu ya untuk menetapkan menurut mereka untuk memperkuat dalil mereka, memperkuat hujjah mereka, argumen mereka bahwa Allah berada di atas. Yaitu perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Malik yang tidak benar sebenarnya. Dinisbatkan kepada Imam Malik dan sama sekali sanadnya tidak benar. Yang benar adalah perkataan Al-Imam Malik, walistiwa'u ma'lum, ay ma'lumun wujuduhu, wal kaifu anhu marfu' atau ghairu ma'qul. Di sebagian riwayat itu yang benar. Jadi ayat istiwa dalam Al-Qur'an ini benar adanya. Sedangkan sifat-sifat makhluk, istiwanya disifati dengan sifat makhluk, istiwanya ditentukan dengan makna yang serupa dengan karakteristik makhluk, ini tidak benar. Ghairu ma'qul atau marfu'. Ghairu ma'qul sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat yang digunakan dengan baik, dengan sebagaimana mestinya ya. Mereka itu juga punya akal, cuma tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Atau wal kaifu anhu marfu'. Jadi sifat istiwa Allah yang ditentukan dengan makna yang dimaknai dengan sifat makhluk, dengan makna yang serupa dengan sifat makhluk, ini tidak benar adanya. Sedangkan yang mereka gunakan itu kata mereka wal kaifu majhul, ya ini baru saya ingat.
Yang mereka selalu gunakan adalah perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Malik namun tidak benar adanya. Wal istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, kata mereka. Kata mereka Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bersemayam, namun tidak diketahui oleh siapapun istiwanya seperti apa. Wal'iyadzubillah. Secara tidak langsung mereka juga mengatakan nggak tahu ya istiwanya Allah itu apakah seperti kita manusia atau istiwanya Allah itu seperti hewan dan lain-lain. Wal'iyadzubillah. Itu jelas sebuah penyerupaan Allah dengan makhluknya. Bahkan imam mereka sendiri, rujukan mereka, yaitu Ibnu Taimiyah, pada waktu berkhutbah di Dimashq, di Damaskus, ini pernah secara jelas dia mengatakan Allah beristiwa sebagaimana istiwa saya di atas mimbar ini. Wal'iyadzubillah. Kata dia, Allah bersemayam di atas arsy, kata Ibnu Taimiyah, Allah bersemayam di atas arsy seperti bersemayamnya Ibnu Taimiyah di atas mimbar. Wal'iyadzubillah. Hal ini disaksikan oleh banyak orang di Damaskus pada waktu itu, sehingga pada waktu itu dia diturunkan dari mimbar. Kemudian dipukuli oleh semua orang yang hadir di sana, baik menggunakan tangan ataupun dengan alat lain, dengan sendal dan lain-lain. Kisah ketika Ibnu Taimiyah diturunkan dan dihajar oleh orang-orang pada waktu itu di masjid tersebut, di jami'ah tersebut, ini diabadikan oleh seorang ulama ahli sunnah wal jamaah kenamaan yang hobinya berkelana. Jadi sebagian besar masa hidupnya ini dihabiskan di perjalanan, rihlah. Beliau bernama Ibnu Battutah. Jadi bisa dilihat di rihlah Ibnu Battutah. Di situ dijelaskan, dikisahkan oleh Ibnu Battutah bahwa pada waktu itu ada seorang yang mengatasnamakan dia ini pembesar Hanabilah, pembesar mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian berkhutbah di atas mimbar, lalu mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy seperti istiwa dia di atas mimbar. Ketika orang-orang mendengar pernyataannya tersebut, seketika itu langsung diturunkan dari mimbar dan ditanya, apa dasar kamu mengatakan hal tersebut, mengatakan pernyataan tadi? Ibnu Taimiyah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mendengar alasan dia, mendengar dalil yang ia gunakan untuk menetapkan istiwa Allah di atas arsy adalah ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, orang-orang di sekitarnya langsung menertawakan dia, menertawakan Ibnu Taimiyah. Jelas tidak nyambung ya, tidak. Sama sekali ayat tersebut tidak menjelaskan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Lalu setelah itu dia dihajar habis-habisan, dipukuli, dilempar dengan sendal, kemudian dikeluarkan dari jami', dari masjid tempat dia berkhutbah. Kisah tersebut diabadikan oleh Ibnu Battutah dalam kitabnya yang berjudul Rihlah Ibnu Battutah, Rihlatu Bani Battutah. Kitabnya berisikan kisah-kisah perjalanannya. Beliau ini seorang ulama yang menghabiskan masa hidupnya dengan mengelilingi dunia. Ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengelilingi dunia. Itulah Ibnu Battutah. Sedangkan kita menafsiri, sedangkan ulama ahli sunnah wal jamaah memahami ayat istiwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini dengan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Yang mana arsy adalah makhluk Allah yang paling besar ukurannya.
jika makhluk Allah yang paling besar ukurannya, Allah Maha Kuasa untuk menguasainya, apalagi makhluk-makhluknya yang ukurannya jauh lebih kecil dari arsy. Maka fabil aula, maka pasti Allah lebih Maha Kuasa untuk menguasainya. Ya, istawa di sini oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ditafsirkan, dimaknai dengan qahar. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai makhluknya, Maha menguasai hamba-hambanya. Jadi untuk memahami ayat tersebut, ini dipadukan dengan ayat lain yang masih satu tema. Dan itu adalah cara yang paling baik untuk memahami nas-nas Al-Quran. Hadis pun juga demikian. Memahami hadis satu, ini cara yang paling baik untuk memahaminya adalah dipadukan dengan hadis yang lain yang masih satu tema dengan hadis tersebut. Ini ya Ustaz Nur Rahmat sudah hadir. Dilanjut aja. Oke, Ustaz. Kita lanjutkan materi ke-31. Soal qala al-ulama'u biwujubi ma'rifati 13 sifatan lillahi ta'ala. Ma hiya hadhihi sifatu? Artinya, para ulama mewajibkan orang-orang mukallaf untuk mengetahui sifat 13 bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui sifat wajib Allah yang berjumlah 13. Apa saja sifat tersebut? Jawab, yajibu wujuban ainiyan ma'rifatu 13 sifatan lillahi ta'ala takarrara dzikruha fil Qur'ani imma lafdhan wa imma ma'nan katsira. Wa hiyal wujudu wal wahdaniyatu wal qidamu ayil azaliyatu wal baqa'u wa qiyamuhu bi nafsihi wal qudratu wal iradatu wal ilmu was sam'u wal basaru wal hayatu wal kalamu wa tanazzuhuhu 'anil musyabahati lil hadits. Jawab, wajib hukumnya secara wajib ain mengetahui sifat 13 bagi Allah Subhanahu wa taala yang penyebutannya di dalam Al-Qur'an terjadi berulang-ulang. Baik pengulangan penyebutannya itu secara harfiah, secara lafaz atau secara makna. Sifat 13 tersebut adalah 1. Al-wujud, 2. Al-wahdaniyah, 3. Al-qidam, 4. Al-baqa, 5. Qiyamuhu binafsihi, 6. Al-qudrah, 7. Al-iradah, 8. Al-ilm, 9. As-sam', 10. Al-basar, 11. Al-haya, 12. Al-kalam, 13. Tanazzuhuhu 'anil musyabahati lil hadits, atau yang biasa kita kenal dengan al-mukhalafatu lil hawadits. Jadi 13 sifat ini wajib ain hukumnya atas setiap orang mukallaf untuk mengetahuinya. Ya, yang diwajibkan adalah mengetahuinya, meskipun tidak hafal lafaz-lafaznya. Sebagian ulama, ini dari kalangan Asy'ariyah di era-era akhir, mewajibkan mengetahui sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menambah 7 sifat ma'nawiyah yang beliau sebut dengan sifat ma'nawiyah. Namun
Mengetahui dengan mengetahui 13 sifat wajib bagi Allah, ini sejatinya sudah mewakili pengetahuan seorang mukallaf terhadap sifat maknawiyah yang lain. 7 sifat maknawiyah yang ditambahkan oleh para ulama Asy'ariyah di era-era akhir. Ya. Saya ulangi lagi, ini ada kewajiban mengetahui 13 sifat ini adalah mengetahui sifat-sifat tersebut meskipun tidak hafal lafaz-lafaznya. Jadi kalau seorang mukallaf ini meyakini dalam hatinya, mengetahui bahwa Allah ada dan keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluknya. Namun dia itu tidak tahu bahasa Arabnya ada itu wujud. Kemudian dia mengetahui bahwa Allah Maha Esa. Namun dia tidak tahu apa bahasa Arab dari Al-Wahd, dari Maha Esa. Dan seterusnya. Nggak tahu. Secara pasti nggak tahu secara dari bahasa Arabnya 13 sifat wajib bagi Allah. Ini tidak tahu sama sekali. Dia meyakini bahwa Allah ada, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Allah tidak ada permulaan bagi wujudnya. Allah Maha Kekal Abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Allah bersifat kudrah, bersifat Maha Kuasa, memiliki sifat berkehendak, bersifat iradah, bersifat ilm, bersifat Maha mendengar, Maha melihat, Maha hidup, Maha berfirman. Dan Allah tidak sama dengan segenap makhluk, baik pada zat, sifat, dan perbuatannya. Dia meyakini hal itu. Namun sama sekali tidak tahu lafaz-lafaznya dalam bahasa Arab. Maha ada, ini apa namanya dalam bahasa Arab? Sifat ada itu apa namanya dalam bahasa Arab? Tidak tahu Maha Esa, keesaan Allah, ini bahasa Arabnya apa? Dan seterusnya. Jika ada yang seperti itu, maka dia telah memenuhi kewajiban, wajib ain ya, kewajibannya untuk mengetahui sifat 13 bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban ini adalah kewajiban yang sifatnya fardu ain. Sifat ini adalah kewajiban ini adalah kewajiban yang sifatnya fardu ain. Tidak bisa, jadi kewajibannya ini dilimpahkan dan diwajibkan kepada setiap orang, pada setiap individu, kepada setiap mukallaf. Tidak diwajibkan kepada sebagian orang, tidak bisa diwakilkan oleh sebagian orang saja. Jadi wajib itu ada yang wajib ain, ada yang wajib kifai. Wajib aini ini diwajibkan kepada setiap mukallaf, kepada setiap individu. Sedangkan wajib kifai ini apabila sudah dilakukan, sudah diketahui oleh sebagian orang, maka kewajiban bagi orang lain yang belum sempat atau belum mampu untuk mengetahuinya, ini telah gugur karena sudah diwakili oleh orang yang telah mengetahuinya. Contohnya apa? Contohnya misal orang yang ada di sebuah daerah, ini sudah ada yang mengetahui tentang ilmu faraid, tentang ilmu pembagian harta warisan. Dan nggak semuanya mampu untuk mengetahuinya, nggak semuanya sempat untuk mempelajarinya, nggak semuanya punya kesempatan untuk mempelajari ilmu faraid. Dengan adanya orang yang sudah mempelajarinya, dengan adanya orang yang sudah mengetahuinya di sebuah daerah, meskipun seluruh warga di daerah tersebut tidak mengetahuinya secara keseluruhan, ya hanya sebagian saja, maka
bagi sebagian orang yang belum punya kesempatan untuk mempelajarinya, maka telah gugur kewajibannya. Karena sudah diwakili oleh sebagian orang tadi. Misalkan tokoh masyarakatnya saja yang mengetahui. Ini wajib kifai. Beda dengan apa? Beda dengan pengetahuan setiap mukallaf terhadap 13 sifat wajib bagi Allah. Maka ini harus diketahui oleh setiap orang, setiap mukallaf. Dari mana para ulama memutuskan hukum wajib ain ini? Ya dikarenakan penyebutan dari sifat 13 ini di dalam Al-Quran terjadi secara berulang-ulang. Baik itu secara makna ataupun secara lafaz. Baik secara harfiah, kosakatanya, lafaz-lafaznya ini disebutkan secara terulang-ulang, atau secara maknanya saja yang disebutkan secara terulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa kewajiban mengetahui 13 sifat ini hukumnya fardu ain. Materi selanjutnya nomor 32, ini insya Allah ta'ala akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Nur Rahmat di kesempatan berikutnya. Mungkin hanya cukup sampai nomor 31 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan atau tambahan penjelasan bisa dituliskan di via chat. Atau saya kembalikan kepada panitia untuk memandu yang mau bertanya. Silakan. Ya. Ini sudah ada masuk satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apa saja ilmu yang wajib dipelajari Muslim? Ya. Secara umum, jadi sesuatu yang ia butuhkan untuk melaksanakan semua kewajiban yang ia punya, ini wajib untuk dipelajari. Kita wajib untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kita wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu akidah. Apakah secara terperinci? Tidak. Jadi ada sebuah kadar yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita pelajari dalam ilmu akidah. Seperti apa? Seperti pengetahuan tentang 13 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan akidah. Namun pengetahuannya tidak tidak secara terperinci. Jadi 13 sifat tersebut wajib kita ketahui, wajib kita yakini. Tentunya dengan garis besar tidak disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab beliau, siapa beliau, ini wajib kita ketahui. Namun tidak secara terperinci. Jadi beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi umat akhir zaman. Beliau bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Sayyid Abdullah, dilahirkan di Makkah, kemudian diangkat menjadi nabi, menerima wahyu kenabian ketika beliau berdomisili sebagai penduduk Makkah, kemudian berhijrah ke Madinah, wafat di sana dan dikebumikan di sana. Kemudian meyakini bahwa Rasulullah adalah Nabi akhir zaman yang jujur, benar, tiap apa yang beliau sampaikan ini benar adanya, karena beliau tidak menyampaikan sesuatu kecuali
berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah akidah. Kemudian mengetahui tentang apa saja yang bisa membatalkan akidah seseorang, bisa membatalkan keimanan seseorang. Ini juga harus diketahui agar bisa menghindari hal-hal yang bisa merusak akidahnya. Lalu tentang masalah ibadah, jika seseorang wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka wajib mempelajari apa saja yang bisa menjadikan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu ini bisa sah. Apa saja yang bisa menyebabkan sholat 5 waktu ini bisa batal. Wajib untuk dipelajari. Lalu ketika seseorang wajib untuk melaksanakan ibadah haji, misalkan dia sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib untuk dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan haji. Kemudian ditambah dengan pengetahuan tentang maksiat-maksiat agar bisa menjauhi maksiat tersebut, agar tidak melakukan maksiat tersebut. Andai kata sudah terlanjur melaksanakannya, dia bisa bertobat dengan cara yang benar. Jadi untuk ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim ini secara garis besar ya adalah ilmu yang ia butuhkan untuk melaksanakan semua kewajiban yang ia punya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kewajiban yang dimiliki oleh sebagian orang ini biasanya tidak sama dengan kewajiban yang dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan. Secara garis besar memiliki kesamaan, namun secara keseluruhan ini tidak sama. Ada orang yang wajib melaksanakan haji karena sudah mampu, maka dia wajib untuk menambah pengetahuan tentang haji. Jika masih belum wajib untuk melaksanakan haji, maka dia tidak wajib untuk mempelajari tentang haji. Yang wajib ia ketahui adalah haji adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin bertanya, apakah sunnatullah sama dengan hukum alam? Dan apakah hukum alam itu diakui dalam ajaran Islam? Matur nuwun. Saya tidak tahu ini ya. PR. Assalamualaikum Ustaz. 1. Apakah benar ada bukti otentik bahwa Ibnu Taimiyah pada akhir hidupnya telah kembali ke pangkuan ahli sunnah wal jamaah sehingga masih dijadikan rujukan bagi sebagian kalangan NU? Yang pernah saya dengar tidak sabit bahwa Ibnu Taimiyah ini pada akhir hayatnya telah kembali ke jalur ahli sunnah wal jamaah. Tidak sabit itu apa? Tidak ya, penyandaran ke ya tidak benar ya, tidak benar lah, tidak benar bahwa Ibnu Taimiyah telah kembali ke haluan ahli sunnah wal jamaah di akhir hayatnya. Nomor 2, bagaimana jika ada perbedaan pandangan, ada yang menyebut Syekhul Islam dan ada yang melaknat, apakah beda pandangan itu fatal? Jika tahu seluk-beluk Ibnu Taimiyah, akidah dia seperti itu, dia meyakini akidah tajsim, tapi yang bersangkutan masih menyebut Ibnu Taimiyah ini sebagai Syekhul Islam, ini bisa berakibat fatal. Karena itu sama halnya dengan tidak menghukumi dia sebagai orang yang telah terjatuh ke dalam kekufuran disebabkan telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Namun kalau misalkan tidak tahu seluk-beluk Ibnu Taimiyah, tindak tanduknya seperti apa, akidahnya seperti apa, maka ini butuh untuk kita jelaskan. Namun setelah kita jelaskan sedemikian rupa tapi tidak menerima, di situ kita harus mengambil sikap bahwa yang bersangkutan ini juga telah terjatuh ke dalam riddah.
Ustadz, saya belum paham pengertian dari subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ini adalah sebuah ungkapan yang memiliki makna pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan, dari segala keserupaan dengan makhluknya, dari segala perkataan dan keyakinan yang dikatakan dan diyakini oleh orang-orang kafir. Jadi Subhanahu wa ta'ala kalau kita artikan maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci dari apa? Maha suci dari segala kekurangan. Maha suci dari segala keserupaan dengan makhluknya. Maha suci dari segala perkataan dan keyakinan yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Itu makna dari subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengetahui sifat-sifat Allah secara umum, namun tidak menghafal dalilnya, apakah itu berdosa, Ustaz? Soalnya ada guru yang berkata begitu. Jadi para ulama ini mewajibkan setiap mukallaf untuk mengetahui dalil akli. Untuk mengetahui dalil akli. Seperti apa? Seperti adanya alam, ini bukti adanya Allah yang menciptakan, seperti kita mengatakan pada diri kita ya, adanya alam, ini adanya bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil akal. Sedangkan dalil-dalil secara tafsil, dalil ijmali, mohon maaf, dalil ijmali. Ini wajib untuk diketahui oleh setiap mukallaf. Itu wajib ain diketahui oleh setiap mukallaf. Ustaz, kenapa artikel Wahabi rata-rata mereka memakai azza wa jalla, jarang menggunakan subhanahu wa ta'ala seperti aswaja? Wallahu a'lam, mungkin itu hanya trik mereka saja ya, untuk memasarkan hukum mereka. Ustaz, apa perbedaan sifat ma'nawiyah dan sifat ma'ani? Atau nuwun. Ini mungkin di minggu depan insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Nur sifat ma'nawiyah dan sifat ma'ani. Ustadz, perbedaan penyebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penyebutan Nabi yang sebelumnya alaihi salam. Yang ditanyakan, oh gitu. Boleh dua-duanya. Baik Nabi Muhammad ataupun Nabi selain Nabi Muhammad, ini boleh Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya tertentu, tidak hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja. Nabi yang lain pun juga bisa kita tambah dengan doa Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Nabi Muhammad alaihissalam sebaliknya juga boleh. Ustadz, dalil ijmali itu dalil akli ya Ustadz? Ya, dalil ijmali itu dalil akli. Dalil secara akal. Dalil argumen akal yang ringkas. Argumen akal yang ringkas. Ini wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Mengapa kaum Wahabi tiap ada sesuatu
suatu permasalahan, mereka selalu membawakan hadis dan menentang pemikiran orang yang tidak hafal hadis. Apakah hadis yang mereka bawakan itu benar? Kalaupun benar, biasanya mereka menyelewengkan maknanya. Kalaupun tidak benar, itu hanya untuk jual merek saja. Mereka seakan-akan hafal hadis, seakan-akan tahu ini hafal Al-Quran dan lain-lain. Hanya trik saja, trik untuk memasarkan dagangan mereka. Tidak selalu orang yang hafal hadis, orang yang hafal Al-Quran itu kan tidak selalu paham maknanya, tahu artinya. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis itu kita butuh untuk merujuk pada pemahaman orang-orang yang ahli. Al-Quran dan hadis itu akan menjadi petunjuk, sebaik-baik petunjuk bagi pembacanya, bagi penghafalnya, jika memang dikembalikan kepada pemahaman ulama-ulama yang berkompeten, yang ahli dalam bidang tersebut. Saya melanjutkan pertanyaan rekan pada saya. Dan tidak bisa saya jawab. Allah itu mempunyai sifat wujud, idam, baqa, dan lain-lain. Lantas pertanyaannya, apakah Allah itu berwujud? Karena mempunyai sifat wujud. Kira-kira jawaban apa yang harus saya sampaikan atas pertanyaan tersebut agar beliau bisa memahami? Ya, Allah ada, yang bersifat wujud ya ada. Jadi sifat Allah adalah sifat zatnya. Jadi Allah memang ada. Ustaz, namun perlu digarisbawahi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, ketika para ulama menjelaskan atau menyebutkan zat Allah, maka yang beliau maksud adalah hakikat Allah. Tidak seperti kita ketika kita mengatakan zat fulan. Ini adalah ya jisimnya, jasmaninya, yang dimaksud bendanya, barangnya. Sedangkan tentang ibarah zatullah, zat Allah, maka yang dimaksud adalah hakikat Allah. Ustaz? Oh, gitu. Kalau secara harfiah, maujud itu memang dalam bahasa Arab ini disebut sebagai isim maf'ul. Namun tidak semua kata, kosakata yang mengikuti timbangan isim maf'ul ini adalah efek atau hasil dari sebuah proses dan yang lainnya. Jadi maujud itu ada. Maujud itu artinya adalah ada, bukan diwujudkan, bukan terwujudkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allahumma wujud, artinya adalah Allah ada, bukan Allah diwujudkan. Ustaz, apakah terdapat perbedaan yang menonjol antara sifat kudroh dan irodah? Ini nanti akan dijelaskan juga di perincian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi hanya disebutkan 13 sifat saja yang wajib diketahui oleh tiap mukallaf. Sedangkan perinciannya dari masing-masing sifat nanti akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Al-Ustaz Nur Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Dan segala sesuatu selain Allah Ta'ala adalah makhluk. Akan tetapi orang-orang Mu'tazilah meyakini Al-Quran sebagai makhluk, bukan kalamullah. Mohon pencerahannya, Bun Ustaz. Ya, ini juga nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Nur Rahmat ya di penjelasan sifat kalam. Jadi secara garis besar saja. Jadi Mu'tazilah itu ini kebalikan dari musyabbihah. Kalau Mu'tazilah ini menafikan sesuatu yang wajib dinisbatkan kepada Allah, seperti sifat kalam.
seperti sifat-sifat wajib bagi Allah, ini dinafikan oleh orang-orang Mu'tazilah. Kebalikan dari orang-orang musyabbihah. Kalau orang-orang musyabbihah ini menisbatkan sesuatu yang wajib dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Menisbatkan, membenarkan adanya sesuatu yang wajib ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti berjasmani, beranggota badan, berbentuk, berjisim. Ini adalah ciri khas siapa? Orang-orang musyabbihah. Jadi antara musyabbihah dan Mu'tazilah ini memiliki apa? Memiliki titik yang tidak bertemu. Apa ya? Jadi tidak sama, kebalikan antara Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kebalikan dari musyabbihah. Jadi ketika mereka mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk Allah, tujuan mereka apa? Tujuan mereka menafikan atau meniadakan sifat kalam bagi Allah. Untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan pada sifat kalam. Zat Allah itu yang dimaksud hakikatullah. Itu penjelasannya bagaimana, Ustaz? Hakikat Allah. Hakikatullah adalah hakikat Allah. Secara harfiah. Mana Ustaz? Ya, hakikat Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Itu yang saya maksud dengan hakikatullah. Jadi tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Orang ketika menganggap dirinya ini tidak mampu mengetahui hakikat Allah, itu sejatinya dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz, izin bertanya, jika seorang yang hafal sifat 13 lafadznya saja tetapi maknanya tidak paham, itu bagaimana Ustaz? Ustaz, bagaimana cara menjelaskan bahwa kalam Allah itu bukan suara, bukan huruf, tetapi kenapa Al-Quran ditulis dengan huruf dan bersuara? Syukron Ustaz. Ini beberapa pertanyaan mungkin bisa dipending dulu, bisa dicatat. Kemudian di sesi berikutnya dengan Al-Ustaz Nur Rahmat bisa disampaikan lagi ya. Ini mungkin dari rekan-rekan bisa mencatatnya, rekan-rekan yang offline bisa mencatatnya, dan yang tanya dengan secara lewat chat ini juga bisa mencatatnya, kemudian di pertemuan berikutnya, di kesempatan berikutnya dijawab oleh Ustaz Nur Rahmat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pengajian pada siang menjelang sore hari ini dengan bacaan tahlil 3 kali, sholawat 3 kali, bacaan Rabbi ghfirli 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.